Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini, di salah satu dari rumah-rumah Allah, untuk mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang masalah manhaj salaf. Apa itu manhaj salaf? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak menyampaikan ajaran Islam dengan wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian beliau berdakwah sekitar 23 tahun, menyampaikan Islam yang hak, menyampaikan panduan beragama yang diturunkan oleh Allah kepada beliau untuk dijelaskan kepada seluruh manusia. Kemudian ajaran Islam telah disempurnakan dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sempurnanya ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku sempurnakan juga atasmu nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Sehingga kesempurnaan agama Islam ini juga mengisyaratkan bahwa kebersamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat akan segera berakhir, karena tugas yang harus beliau laksanakan sudah selesai. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk hidup di akhirat daripada tinggal di dunia yang fana ini. Lantas kemudian dakwah tidak berhenti. Meskipun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak sahabat yang terpukul. Bahkan orang sekelas Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu tidak percaya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ketika itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu naik mimbar dan beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. "Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian beliau membaca suatu ayat
wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul, yang mana telah ada rasul-rasul yang sebelumnya. Apakah kalau Muhammad meninggal, kalian akan kembali kepada ajaran-ajaran kalian sebelumnya? Di sini Abu Bakar menegaskan bahwa Islam tidak mati. Nabi Muhammad boleh wafat, akan tetapi Islam terus berlanjut, dakwah terus berlanjut. Kemudian tugas untuk berdakwah diemban oleh para sahabat. Tidak ada penyelewengan, tidak ada penyimpangan. Ketika ada penyimpangan sedikit, Abu Bakar segera mengatasi masalah-masalah itu. Ada orang yang tidak mau membayar zakat, maka Abu Bakar mengerahkan pasukan untuk menyerang mereka. Karena Abu Bakar faham bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Apabila tidak dibayar, enggan untuk membayar zakat, artinya orang itu telah mengingkari salah satu dari rukun Islam. Dan alhamdulillah, ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengirimkan pasukan-pasukan, orang-orang itu mau bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam yang lurus. Tidak lama Abu Bakar menjadi khalifah, hanya 2 tahun, dan kemudian beliau sakit dan beliau wafat. Digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masa pemerintahan beliau adalah masa keemasan Islam, di mana Islam berjaya, mampu menguasai sepertiga dunia. Dan beliau banyak sekali merumuskan aturan-aturan yang dipakai hingga saat ini. Masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah 10 tahun. Dan di akhir hayat beliau pernah bertanya kepada seorang sahabat, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman. Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Hudzaifah, apakah engkau tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara tentang fitnah?" Maka Hudzaifah menjawab, "Fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi." Fitnah artinya ujian. Laki-laki diuji dengan istrinya, dengan hartanya, dengan anaknya, wahai Umar. Umar mengatakan, bukan fitnah itu yang aku maksud, akan tetapi fitnah yang mengguncang seperti ombak dan badai. Maka Hudzaifah mengatakan, adapun fitnah itu, maka di antara dirimu dan di antara fitnah itu ada sebuah pintu yang tertutup. Artinya tidak akan terjadi zamannya Umar. Maka Umar terdiam. Setelah itu murid-muridnya Hudzaifah ibnul Yaman bertanya, "Wahai Hudzaifah, apakah Umar tahu apa yang dimaksud dengan pintu tersebut?" Maka Hudzaifah mengatakan, "Iya, dia tahu, sebagaimana dia mengetahui setelah malam akan ada siang." Siapa pintu tersebut? Maka beliau mengatakan pintu tersebut adalah Umar sendiri. Dan pintu tersebut bukan dibuka baik-baik, akan tetapi dibuka dengan paksa, dirusak. Dan ini mengindikasikan bahwa Umar akan wafat dengan cara dibunuh. Dan ternyata yang membunuh Umar radhiyallahu anhu adalah seorang Majusi Yahudi, namanya Abu Lu'lu'ah. Dan Umar ditusuk oleh orang ini. Ketika itu beliau sedang mengimami salat subuh. Abu Lu'lu'ah menyiapkan sebilah pisau yang sudah diberikan racun, dan beliau tusuk perutnya Umar berkali-kali, sampai orang ini dikejar oleh para sahabat dan dibunuh, atau dia bunuh diri sebelum dibunuh oleh para sahabat.
Umar sempat hidup beberapa hari. Ketika beliau minum susu, air susu keluar dari usus-usus beliau, robek perut beliau. Beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena Allah tidak menjadikan kematianku di tangan orang muslim. Artinya Islam masih bersatu, belum ada penyimpangan. Digantikan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu anhu memimpin menjadi khalifah kaum muslimin selama 12 tahun. Masa kepemimpinan beliau terbagi menjadi dua. 6 tahun pertama Utsman sangat dicintai oleh kaum muslimin karena beliau lebih lembut dibandingkan Umar. Umar keras, Umar tegas, Utsman lembut, Utsman banyak memberi. Akan tetapi 6 tahun kedua muncul fitnah karena Utsman banyak mempekerjakan kerabat-kerabat beliau di posisi pemerintahan. Akhirnya muncul orang-orang yang memprovokasi kaum muslimin. Yang paling besar adalah Abdullah bin Saba. Orang ini orang Yahudi, berusaha memprovokasi kaum muslimin di berbagai negara, namun dia selalu gagal. Sampai akhirnya dia berhasil memprovokasi orang-orang Mesir. Dan ketika itu di Mesir, gubernurnya difitnah macam-macam. Dan ketika itu dia adalah saudaranya Utsman. Ketika fitnah tersebut sudah semakin besar, orang-orang Mesir datang ke Madinah untuk mendemo Utsman. Mereka minta agar gubernur diganti. Maka demi kemaslahatan Utsman mengganti Muhammad bin Abi Sarah dengan Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di sini puncak fitnah terjadi. Ketika Muhammad bin Abu Bakar berangkat menuju Mesir, di tengah jalan dia bertemu dengan pembantunya Utsman. Digeledah oleh Muhammad bin Abu Bakar, ternyata pembantunya ini membawa surat yang isinya kalau nanti Muhammad bin Abu Bakar sampai ke Mesir, maka jangan jadikan dia sebagai gubernur, tapi bunuh dia. Kaget Muhammad bin Abu Bakar mendapatkan surat ini, diperiksa akhirnya, ternyata itu bukan tulisannya Utsman, melainkan tulisannya Marwan bin Hakam, saudaranya Utsman. Dia tidak ingin pemimpinan yang dipimpin oleh Muhammad bin Abi Sarah jatuh ke tangannya Muhammad bin Abu Bakar. Perselisihan mulai banyak terjadi. Akhirnya mereka marah dan mereka minta agar Marwan bin Hakam diserahkan kepada masyarakat untuk dihukum. Utsman tidak ingin ada darah yang tumpah di pemerintahan beliau di antara kaum muslimin. Beliau tidak menyerahkan Marwan bin Hakam. Apa yang terjadi? Justru beliau yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Ada 3 orang, 2 orang Khawarij, yang satu Muhammad anaknya Abu Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, masuk ke dalam rumah Utsman. Istrinya menjerit berteriak. Utsman menangkis pedang yang diayunkan untuk menebas beliau sampai jari-jari beliau putus. Kemudian Utsman mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, seandainya ayahmu tahu engkau berbuat seperti ini, dia akan sangat murka kepadamu. Maka Muhammad menangis dan dia terdiam saja. Namun 2 orang Khawarij yang lain memenggal Utsman, Utsman bin Affan. Dari sini bid'ah demi bid'ah mulai muncul, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang membunuh Utsman, mereka mencari perlindungan dengan cara mengangkat Ali bin Abi Thalib
sebagai khalifah. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, maka pecah permusuhan, pecah perselisihan di situ. Aisyah radhiyallahu anha tidak terima. Muawiyah yang dia sebagai gubernur di Syam tidak terima. Aisyah menginginkan agar supaya orang-orang yang membunuh Utsman diadili, dikisos, dibunuh juga. Muawiyah juga menuntut keadilan kepada Ali agar orang-orang yang membunuh Utsman diadili, dikisos, dibunuh juga. Namun dilema, Ali belum bisa melaksanakan kisos karena sebagian daerah termasuk Syam dan Madinah belum berbaiat kepada Ali, dan Ali ketika itu berada di Irak. Akhirnya muncul peperangan-peperangan yang tidak diinginkan. Ada perang Jamal, ada perang Siffin, dan peperangan ini terjadi di antara kaum muslimin. Semoga Allah mengampuni mereka semuanya. Perselisihan seperti ini terjadi. Mereka manusia, mereka bisa salah. Akan tetapi kesalahan mereka tidak menjadi sesuatu yang harus kita ikuti. Kita menghormati mereka sebagai sahabat radhiyallahu anhum, kita doakan. Akan tetapi ketika mereka salah, maka kesalahan tersebut harus kita katakan salah. Inilah manhaj yang benar. Ini adalah sikap yang benar dalam beragama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan pada kalian dua hal. Selama kalian berpegang kepada dua hal ini, kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnati. Apa dua hal itu? Al-Quran, kitabullah, dan sunnahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam menyikapi perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, kita harus kembalikan kepada sumber yang asli, sumber primer, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, terus bagaimana kita memahami keduanya? Jawabannya adalah dengan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Yakni manusia terbaik dari kalangan umat Islam adalah para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Karena mereka adalah orang yang langsung belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Jamal terjadi, perang itu tidak diinginkan oleh Aisyah. Aisyah yang berangkat dari Madinah ingin menemui Ali untuk berbicara tentang orang-orang yang membunuh Utsman, namun ada orang-orang yang memprovokasi kaum muslimin. Jangankan zaman sekarang, zaman dulu sudah banyak orang-orang yang menginginkan keburukan. Ketika diprovokasi, akhirnya peperangan pun pecah, tidak bisa dihindarkan. Bayangkan yang perang di situ bukan orang biasa, Ali dan Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini banyak orang terbunuh. Bahkan sahabat terbaik Zubair ibnul Awwam terbunuh di sini. Dan Ali radhiyallahu anhu sangat sedih karena Zubair termasuk sahabat terbaik Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kiprahnya setara dengan Ali bin Abi Thalib, prestasinya setara dengan Ali bin Abi Thalib. Aisyah di sini kalah. Pasukan yang bersama Aisyah itu sekitar 5.000 orang. Dan di situ tentunya Ali bin Abi Thalib
tidak menganggap Aisyah sebagai musuh. Dia tetap menghormati Aisyah sebagai ibunda kaum muslimin. Ketika Ali bersikap seperti itu, ada orang-orang Khawarij yang tadi tidak terima. Mereka mengatakan, wahai Ali, kenapa kita berperang namun kita tidak menjadikan mereka sebagai tawanan? Kalau mereka orang Islam nggak boleh kita perangi. Ini pemahamannya orang Khawarij. Padahal orang yang diperangi belum tentu orang kafir. Orang Muslim kadang-kadang juga bisa diperangi kalau dia memberontak kepada pemerintah. Pemberontak itu tidak dikafirkan oleh para ulama, namun diperangi. Kenapa? Karena mereka bawa senjata, mereka ingin merusak, maka dihalang kerusakan mereka dengan senjata juga oleh pemerintah. Maka orang-orang Khawarij yang tidak terima dengan keputusan Ali, mereka mulai membelot. Setelah perang Jamal selesai, Ali berangkat ke Syam karena Muawiyah juga tidak terima dengan keputusan Ali. Perang lagi di sana. Perang berlangsung beberapa pekan, beberapa bulan bahkan. Yang ada kerugian. Di situ Muawiyah sadar kalau terus berperang yang untung hanya musuh-musuh Islam. Karena orang-orang Romawi sudah mulai merencanakan untuk menyerang kaum muslimin dan mereka ingin menyerang Syam. Syam, Palestina, Suria, Lebanon dan juga Yordania, ini dulunya adalah kekuasaan orang Romawi. Ketika mereka tahu Muawiyah yang berada di Syam sedang berperang dengan Ali, mereka siap-siap untuk merebut kembali Syam. Muawiyah sadar akan hal ini, beliau kirimkan surat kepada raja-raja Romawi. Muawiyah katakan, kalau seandainya kalian maju, saya akan segera berdamai dengan saudara saya Ali bin Abi Thalib dan kami akan bersama-sama menyerang kalian. Digertak dulu oleh Muawiyah dan akhirnya mereka berdamai. Orang-orang Khawarij sekali lagi tidak terima dengan perdamaian ini. Akhirnya mereka berkumpul di sebuah kampung yang disebut dengan kampung Harura. Dinasehati oleh Abdullah bin Abbas. Kenapa kalian membelot tidak mau masuk taat di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib? Mereka katakan, yang pertama karena Ali tidak menjadi pemimpin kaum muslimin lagi. Dia mau berdamai dengan Muawiyah dan mau turun dari jabatannya. Kalau dia turun dari jabatan pemimpin kaum muslimin, berarti sekarang dia pemimpin orang kafir. Ya, antum bisa lihat pemikirannya sangat dangkal. Yang kedua, Ali berperang namun tidak menjadikan lawan yang kalah sebagai tawanan. Mereka ingin Aisyah ditawan. Yang ketiga, Ali telah berhukum dengan hukumnya manusia, bukan hukumnya Allah. Yakni ketika Ali berdamai dengan Muawiyah dan menjadikan hakim di antara mereka berdua adalah sahabat Amr ibnul As dan juga sahabat Abu Musa al-Ash'ari, itu dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Akhirnya Ali dikafirkan. Pecahlah perang, mereka memberontak di perang Nahrawan tahun 37 Hijriah sampai tahun 38 Hijriah. Dan mereka ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib. Banyak yang terbunuh di kalangan mereka. Akhirnya pada tahun 40 Hijriah, 2 tahun setelah perang Nahrawan, ada seseorang yang namanya Abdurrahman bin Muljam, yang dia mengasah pedangnya selama 40 hari. Diberikan racun di pedang itu dan dia berniat, pedang ini akan saya gunakan untuk membunuh manusia terburuk di muka bumi. Siapa yang dimaksud? Ali bin Abi Thalib. Dan dia menganggap kalau membunuh Ali adalah ibadah. Bulan Ramadan tanggal 17 tahun 40 Hijriah, dia rencanakan pembunuhan 3 orang. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah Amr ibnul As, gubernur Mesir, yang ketiga adalah Muawiyah bin Abi Sufyan,
gubernur Syam. Ali terbunuh, dan Abdurrahman bin Muljam ketika membunuh Ali sempat membaca ayat-ayat Al-Quran menasihati Ali. Dia mengatakan, wahai Ali, inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah, bukan milik kamu. Apa kata Ali? Kalimat yang benar, namun maksudnya kebatilan. Dan Ali sebelum wafat beliau sempat membaca surat Zalzalah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita bisa mengambil banyak pelajaran di sini. Ternyata tidak semua orang yang berdalil dengan Al-Quran atau berdalil dengan hadis itu benar. Buktinya orang-orang Khawarij itu ketika membunuh Ali, mereka membawa dalil dari Al-Quran, akan tetapi pemahamannya salah. Mereka tidak mengikuti pemahamannya sahabat. Tidak ada satu sahabat pun yang ikut dalam kelompoknya orang-orang Khawarij. Maka kita perlu yang pertama mengikuti Al-Quran, yang kedua mengikuti hadis Nabi SAW, yang ketiga mengikuti pemahaman salafus salih. Siapa itu salafus salih? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi ketika kita memahami Al-Quran, tidak bisa kita pahami sendiri. Lihat bagaimana para sahabat memahami. Ketika kita memahami hadis, tidak bisa kita pahami sendiri. Lihat bagaimana para sahabat memahami hadis. Dengan begini kita menjadi orang yang mengikuti manhaj salaf, metode salaf, karena kita mengikuti salafus saleh. Siapa salafus saleh? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah perselisihan-perselisihan yang terjadi itu, perselisihan yang lain muncul mengikuti. Mulai dari masalah keimanan seperti yang dibawa oleh orang-orang Khawarij. Orang Khawarij mengatakan orang mukmin yang melakukan dosa besar maka dia kafir. Makanya mereka berani mengkafirkan Ali. Ketika mereka membunuh Ali, tidak sekedar membunuh. Ketika mereka membunuh Ali itu karena keyakinan yang ada dalam diri mereka. Mereka meyakini bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Setelah mereka mengkafirkan Ali, berarti darahnya halal. Maka di sini penting kita belajar akidah yang benar. Akidah yang keliru dalam memahami ayat Al-Quran bisa berakibat tumpahnya darah seorang sahabat. Sahabat terbaik dari 4 khalifah ar-Rasyidin dikafirkan oleh manusia yang hidup di zaman itu. Bagaimana menurut antum pemerintah zaman sekarang? Kalau orang-orang Khawarij datang, lebih dikafirkan lagi oleh mereka. Kalau Ali bin Abi Thalib saja mereka kafirkan, bagaimana dengan pemerintah Indonesia? Maka akidah ini bahaya. Kita wajib untuk mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan memahami bagaimana akidah Khawarij untuk membentengi diri kita. Jangan sampai anak-anak kita, pemuda kita ikut akidahnya orang-orang Khawarij. Karena biasanya yang semangat untuk mengikuti akidahnya orang-orang Khawarij ini anak-anak muda. Idealismenya masih tinggi, semangatnya masih menggebu-gebu, mudah untuk diprovokasi. Kemudian muncul lawannya Khawarij, Syiah Rafidhah. Kalau Khawarij membenci Ali, Syiah Rafidhah sebaliknya. Mereka mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap Ali bin Abi Thalib lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar.
Bahkan sebagian mereka menganggap Jibril salah alamat. Seharusnya yang diturunkan wahyu itu Ali, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ya. Mereka mengatakan seharusnya yang jadi nabi Ali bin Abi Thalib, bukan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini kesesatannya juga berbahaya, karena mereka mendustakan Al-Quran. Menurut mereka Al-Quran yang kita baca sekarang ini palsu semua isinya. Dan Al-Quran yang benar ada pada imam mereka, Imam Mahdi versi mereka. Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, mereka punya keyakinan imam itu ada 12. Dan ketika mereka sudah sampai pada imam ke-11, mereka bingung, kok belum kiamat, ya. Akhirnya imam ke-12 ini harus disembunyikan, karena mereka meyakini imam cuma 12 baru kiamat terjadi. Dan imam ke-12 itu namanya Imam Mahdi. Ternyata kiamat belum terjadi. Apa yang mereka lakukan? Mereka main-main. Imam Mahdi kata mereka waktu kecil masuk ke dalam sirdap, masuk ke dalam ruang bawah tanah. Sampai sekarang tidak muncul-muncul ini imam. Dan Quran yang asli dibawa oleh Imam Mahdi versi mereka. Kasihan orang-orang Syiah ini, ya. Al-Qurannya mereka masih pakai Al-Quran yang menurut mereka palsu ini, dan Quran yang asli dibawa oleh imam mereka. Antum bisa lihat di Iran itu keyakinannya keyakinan Syiah, dan di Indonesia sudah banyak, ya. Saya lihat kemarin di berita dapat kunjungan di Sumatera ini dari orang-orang Syiah. Ini para dai wajib memperingatkan masyarakat bagaimana bahayanya akidah Syiah. Di Bandung sana banyak wanita-wanita yang melakukan praktek kawin kontrak, yang mana kawin kontrak ini adalah ajarannya orang-orang Syiah. Mereka pakai jilbab besar, bahkan sebagiannya bercadar, dan mereka anggap kawin kontrak itu sebuah ketaatan. Ditipu oleh kiai-kiai Syiah, ya. Mereka melakukan zina dengan jamaahnya sendiri dengan kedok nikah mut'ah alias kawin kontrak. Ya, ini sangat mengerikan. Kemudian dalam masalah takdir muncul orang-orang Qadariyah yang mereka mengingkari adanya takdir. Muncul lagi orang-orang Jabriyah yang terlalu berlebihan menetapkan takdir. Dan kelompok-kelompok yang lain semakin banyak yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Yahudi itu berpecah belah menjadi 71 kelompok. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Dan orang-orang Nasrani berpecah belah menjadi 72 kelompok. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah. Kata Nabi, semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa satu ini? Nabi SAW tidak sebut nama. Nabi SAW tidak sebut gelar. Nabi SAW sebutkan sifat. Jadi tidak ada orang yang bisa mengaku-ngaku sayalah yang paling berhak masuk surga. Enggak, buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Ikuti apa yang dikatakan Nabi. Siapa kelompok yang masuk surga itu? Kata Nabi, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas ajaran aku ketika ini dan juga ajarannya para sahabatku. Jadi kita sekarang tidak usah saling mengklaim saya paling ahlus sunnah, tapi buktikan apakah amalan anda sudah sesuai dengan ajaran Nabi? Apakah pemahaman anda sudah sesuai dengan pemahaman sahabat?
Kemudian silahkan Anda mengatakan saya ahlu sunnah wal jamaah, saya salafi, tapi dengan cara seperti itu tadi, bukan sekedar mengaku-ngaku salafi tapi tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita menyimpulkan bahwa apabila kita ingin masuk surga, maka syaratnya ada 2 atau 3. Yang pertama, kita berislam ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, berislam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di dalam memahami Islam kita harus mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Insyaallah kalau ini prinsip kita, maka kita akan masuk surga. Jangan sampai mendahulukan selain Al-Quran, jangan sampai mendahulukan selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sampai kepada kita ayat Al-Quran, riba haram, tinggalkan riba. Kalau sampai kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa melakukan penipuan adalah haram dalam jual beli, tinggalkan penipuan. Dan ini antum bisa buktikan sekuat mana antum pegang sunnah. Antum pedagang, antum jual barang, antum sudah sepakat dengan satu orang menjualnya dengan harga 10.000. Kemudian datang orang lain menawar 15.000. Apakah antum akan berikan kepada orang yang kedua dengan tawaran yang lebih tinggi, atau antum akan komitmen dengan orang yang pertama? Nabi SAW perintahkan kita apabila berdagang dan sudah punya kecenderungan antara penjual dan pembeli dan kedua-duanya sudah menyepakati harga, maka tidak boleh dibatalkan sampai orang yang menawar tadi mundur. Ini contoh kecil saja. Kalau kita diuji dengan 5.000 rupiah kita goyah, ya, maka jangan antum ngaku-ngaku paling ahlus sunnah. Ahlus sunnah bukan cuma di mulut, bukan cuma pengakuan, tapi amal. Bagaimana amalan kita? Antum ngaku ahlus sunnah wal jamaah tapi salat jamaah tidak pernah ke masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, laqad hamamtu an amura bis salah. Aku bertekad untuk memerintahkan salat didirikan. Thumma ukhalifu ila rijalin. Kemudian aku akan memeriksa orang-orang lam yashhadu salah, mereka tidak hadir salat jamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum. Kemudian aku akan bakar rumah-rumah mereka. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki salat jamaah di masjid. Kalau kita mengaku ahlus sunnah, laksanakan apa yang beliau perintahkan. Demikianlah para sahabat dahulu. Salah satu mereka ada yang pakai cincin emas. Ketika ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dibuang. Ada di antara mereka masuk Islam, istrinya lebih dari 4. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amsik minhunna arba'an wa farik sa'irahunna. Kamu boleh menikahi 4 wanita, sisanya ceraikan, diceraikan. Ya. Demikian mereka taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat kepada sunnah. Wanita-wanita sahabat ketika diperintahkan untuk memakai jilbab, mereka pakai jilbab. Ketika mereka keluar dari rumah, mereka tutup aurat. Mereka gunakan pakaian yang panjang menutupi tubuh mereka, karena wanita seluruh tubuhnya aurat.
kalau dia berada di luar. Maka wanita-wanita muslimah yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah harus mempraktekkan ini. Jangan sampai kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah akan tetapi jilbab saja gerah memakainya. Kalau dia nasihati, dia mengatakan saya jilbabi hati dulu, baru kepala. Mau beli di mana jilbab hati? Tidak ada yang jual jilbab hati. Ya, yang ada jilbab kepala dijual sama orang. Demikianlah kita yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah seharusnya bersikap dan beragama dengan agama Islam secara totalitas, benar-benar mencontoh Nabi SAW mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jangan sampai kita menyelisih sunnah beliau. Satu, dalam masalah ibadah ada 6 poin. Kalau kita menyelisihi maka kita dianggap telah keluar dari sunnah. Masalah tempat, haji itu tempatnya di Makkah, tidak boleh kita pindahkan haji ke tempat lain. Kemudian membaca Al-Quran tempatnya bebas. Di rumah antum boleh, di masjid boleh, di kantor boleh. Tidak boleh kita khususkan tempat untuk baca Al-Quran. Kalau baca Quran harus di sini, kalau di tempat lain kurang afdal. Harus di gunung, di pinggir Danau Singkara, pahalanya 100.000. Kalau di Masjid Agung Solo pahalanya 10 kali lipat. Kalau di sana 100 kali lipat. Ini tidak ada dalilnya. Nabi SAW tidak tahu Danau Singkara, bagaimana bisa antum katakan ada pahala 100 kali di sana? Nabi aja tidak tahu, Nabi saja. Ya. Yang kedua, waktu. Salat subuh setelah terbit fajar. Kalau kita salat subuh sebelum terbit fajar, artinya salat kita tidak sah, karena waktunya tidak sesuai. Haji di bulan Dzul Hijjah, tidak boleh kita lakukan di bulan Muharram, di bulan Safar, di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tidak boleh. Harus di bulan Dzul Hijjah. Sebaliknya puasa itu bulan Ramadan, tidak boleh kita pindah puasa Ramadan ke puasa yang lain kecuali kalau ada uzur, sakit, safar dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sebab. Ibadah kadang-kadang dilakukan karena ada sebabnya. Seperti salat tahiyatul masjid disunnahkan karena kita masuk masjid. Dan sebab ini kita ketahui dari dalil. Kalau tidak ada dalilnya kita tidak boleh buat sebab-sebab sendiri. Salat tahiyatul madrasah tidak ada. Salat tahiyatu baitil ustad tidak ada. Tahiyatul kantor juga tidak ada. Kita masuk kantor salat 2 rakaat. Ini siapa yang ngajar? Ya. Ini adalah 3 perkara yang menyelisihi. Kalau kita menyelisihi sunnah maka kita dianggap keluar dari sunnah. InsyaAllah kita akan lanjutkan ba'da salatil isya 3 perkara yang selanjutnya, dan bagaimana seharusnya kita belajar agama Islam, dalil-dalil apa saja yang harus kita pelajari. InsyaAllah kita lanjutkan ba'da isya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Menyambung apa yang sudah kita sampaikan pada kajian ba'da maghrib tadi, bahwa kita menjelaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan aturan syariat, dan poin yang harus disesuaikan ada 6.
Yang pertama tadi adalah waktu, yang kedua tempat, yang ketiga sebab. Artinya kalau waktu, tempat dan sebab sudah ditentukan, maka tidak boleh kita buat waktu, tempat, sebab yang lain. Sedangkan kalau tidak ditentukan, dibebaskan oleh syariat, pelaksanaannya boleh kapan saja, boleh di mana saja, tidak ada sebab khusus, maka juga tidak boleh kita buat waktu khusus, tempat khusus dan sebab khusus. Contohnya membaca Al-Quran tidak butuh tempat khusus, tidak butuh waktu khusus, kecuali beberapa surat ada yang dikhususkan dengan waktu-waktu tertentu, seperti membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, disunahkan dibaca ba'da salat maghrib dan juga ba'da salat subuh, juga disunahkan sebelum tidur. Surat Al-Mulk juga disunahkan dibaca sebelum tidur. Surat Al-Kahfi disunahkan untuk dibaca hari Jumat. Yang ada keterangannya dari hadis Nabi SAW, maka kita ikuti sebagaimana adanya. Yang tidak ada, kita tidak boleh mengkhususkan waktu tertentu untuk membaca surat-surat Al-Quran. Misalkan malam minggu Al-Baqarahan atau An-Nisa, malam minggu kita baca surat An-Nisa karena isinya tentang pernikahan. Daripada pacaran kita ganti tentang surat tentang pernikahan. Boleh tidak? Tidak boleh mengkhususkan malam minggu untuk membaca surat tertentu. Artinya baca saja surat An-Nisa, mau malam minggu, mau malam Senin, mau malam Selasa, bebas. Dan surat-surat yang lain hukumnya sama. Surat Yasin antum boleh baca malam Kamis, boleh baca malam Jumat, malam Ahad, bebas. Tidak ada pengkhususan. Dan orang yang mengkhususkan wajib mendatangkan dalil. Mana dalilnya surat ini dibaca pada waktu ini dan ada keutamaan khusus. Kalau tidak ada, tidak usah diamalkan. Karena amalan yang ada dalilnya ada pahalanya. Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada pahalanya. Yang keempat, tata cara. Tayammum, bersuci dengan menggunakan debu. Caranya adalah dengan menepukkan tangan ke permukaan tanah, kemudian ditiup kalau banyak debu yang menempel, kemudian diusapkan ke wajah dan telapak tangan. Ini yang ada dalilnya. Salah satu dari kita junub, hadas besar, ingin mandi tidak ada air, dia tidak faham bagaimana cara tayammum sebagai ganti mandi besar. Tahu dia kalau ganti wudu tayammumnya wajah dan tangan. Dia pakai logika, enggak pakai dalil, pakai logika. Berarti kalau tayammum gantinya mandi, saya harus guling-guling di tanah supaya merata seluruh tubuh. Betul tidak logika ini? Tidak. Karena tayammum itu caranya cuma satu. Mau ganti wudu, mau gantinya mandi, bentuk tayammumnya sama. Maka kita tidak boleh membuat tata cara tayammum sendiri. Salat juga demikian. Caranya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ikutilah cara yang beliau ajarkan. Jangan buat cara-cara sendiri. Adapun baca Al-Quran bebas.
sambil duduk boleh, sambil berdiri boleh, sambil tidur boleh, ya. Tidak boleh kita mengkhususkan cara sendiri yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Zikir juga demikian. Di sebagian daerah di Jawa, di Banten, itu ada kolam, di tengahnya ada batu. Orang Pandeglang, Banten, sebutnya itu batu Quran. Banyak mitos di sana, saya tidak tahu sebenarnya itu batu apa itu. Cuma orang sana punya keyakinan setiap Syawal, Lebaran, itu banyak orang datang ke situ cari jodoh. Caranya adalah dengan tawaf mengelilingi batu ini, dan itu tenggelam di kolam. Kalau ada yang kuat tawaf 7 kali sambil berzikir, maka dijamin dapat jodoh. Tapi jarang ada yang bisa. Itu harus tenggelam muter-muter 7 kali ini, kemungkinannya jodohnya nanti ya malaikat maut. Tapi ini diyakini, ya. Maka tata cara zikir, tata cara cari jodoh yang seperti ini salah. Cara cari jodoh yang benar, antum datang ke ustadz, ustadz, adakah santriwatinya yang siap menikah? Ada, saya minat ustadz. Itu cara yang benar, bukan keliling-keliling di kolam. Ya, tawaf itu hanya di Ka'bah, bukan di kolam, bukan di pasar. Kalau di pasar belanja namanya. Nah, yang ke-5, bilangannya. Salat subuh itu 2 rakaat. Boleh ditambah? Tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia salat semalam suntuk. Kemudian ada orang yang pakai logika, kalau dua rakaat saja pahalanya semalam suntuk, saya pengen dapat pahala sehari semalam, tambahlah 2 rakaat. Boleh tidak? Tidak boleh. Juga tidak bisa kita pakai alasan, loh salat subuh kan baik, 2 rakaat saja baik, saya tambah 2 rakaat makin baik seharusnya. Antum pernah ke dokter, akhi? Pernah. Dokter itu sudah kasih dosis obat itu ukurannya 5 mg, 10 mg. Kalau antum tambah 20 mg, overdosis, mati antum. Nah, itu contoh dalam kehidupan dunia, dalam beribadah juga begitu. Yang diminta oleh Allah kita tunduk dan ikuti aturan, bukan buat aturan sendiri. Oleh karenanya jangan antum beralasan ini kan baik, masa kebaikan dilarang. Saya sholat subuh 4 rakaat baik, 2 rakaat saja baik, apalagi 4 rakaat. Ya nggak bisa pakai alasan seperti itu. Ya. Ada orang sholat 2 rakaat setelah subuh. Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Salat sunnah setelah subuh itu tidak ada. Bahkan waktu itu termasuk waktu larangan untuk melaksanakan salat sunnah. Sampai matahari terbit baru ada lagi salat, namanya salat syuruk. Kemudian salat duha. Ini pernah terjadi di zamannya Imam Sa'id ibnul Musayyib, di zaman tabi'in. Ada orang salat sunnah 2 rakaat setelah subuh, ditegur oleh Imam Sa'id bin Musayyib. Ketika orang ini ditegur, dia mengatakan, wahai imam, masa Allah akan menyiksa saya gara-gara salat? Ya kan? Masa orang salat kok disiksa? Kata Sa'id bin Musayyib, Allah tidak menyiksa kamu gara-gara salat, tapi gara-gara menyelisihi sunnah.
Ada orang datang kepada Imam Malik bertanya, dia ingin umrah. Wahai Imam, saya ihram. Dari mana saya ihram? Kata Imam Malik, dari tempat ihramnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dzulhulaifah, Bir Ali kalau sekarang. Orang ini mengatakan saya pengen ihram dari rumah. Imam Malik mengatakan jangan, saya khawatir kamu nanti terfitnah. Orang ini bilang, fitnah apa? Orang saya cuma nambah beberapa mil saja. Kata Imam Malik, fitnah apa yang lebih besar dibandingkan kamu mengira amalanmu lebih baik daripada amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini penting, jumlah rakaatnya harus sesuai dengan jumlah rakaat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak dibatasi bilangannya, jangan dibatasi. Baca Quran itu boleh sehari 1 juz boleh, sehari 1 ayat boleh, ya, sehari 2 juz boleh. Kalau kita mengharuskan 1 hari harus 1 juz, tidak boleh, ya. Sesuai kemampuan saja. Zikir, ada yang bilangannya dibatasi, ba'da salat maghrib 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, digenapkan 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian ayat kursi. Selain itu ada yang bilangannya bebas. Subhanallah wa bihamdih, kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisan, 2 kalimat ringan diucapkan oleh lisan, thaqilatani fil mizan, namun berat timbangannya di sisi Allah, habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalau ada yang tanya berapa kali Ustadz dibaca, jawabannya sebanyak-banyaknya, ya, tidak ada batasan bilangan. Yang terakhir, yang keenam, jenis. Ketika kita berkorban, maka jenis-jenis hewan korban sudah ditentukan oleh syariat, yaitu unta, sapi, dan kambing. Maka kalau ada orang berkorban menggunakan binatang selain 3 binatang itu, tidak sah korbannya. Tidak boleh beralasan saya mampunya baru ayam, datang ke Masjid Agung bawa ayam. Orang-orang bawa kambing, bawa sapi, ini bawa ayam. Datang ke panitia, Pak, saya sementara tahun ini korban ayam dulu. Tidak boleh Pak, ayam tidak diterima di sini. Dia berdalil pakai ayat Al-Quran. Bapak tidak boleh menolak orang mau berbuat baik. Allah saja mengatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Ini kemampuan saya. Anda jangan menolak ayat Al-Quran, sesat Anda. Panitianya bingung. Iya juga, dalilnya benar juga ya. Ini tidak semua orang yang bawa dalil itu benar, ya. Dalil itu dibawa untuk sesuatu yang belum ditentukan jenisnya. Kalau sudah ditentukan, maka yang belum mampu gugur kewajibannya, bukan dipaksakan bawa ayam. Atau sebaliknya, orang kaya, dia mampu untuk beli binatang yang lebih mahal dari unta. Dia cari ke tempat pacuan kuda, mana kuda yang nomor 1 menang kemarin, saya mau beli, saya jadikan korban.
harganya berlipat-lipat ganda melebihi unta. Tapi apakah sah? Tidak sah. Zakat perdagangan contohnya. Zakat perdagangan itu zakatnya dikeluarkan dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang dagangan? Jamaah, zakat perdagangan dikeluarkan dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang dagangan kita? Uang. Ya, bukan barang dagangan. Karena kalau antum barang dagangannya nanti ya spare part motor repot. Orang antum kasih knalpot bingung dia. Buat apa Pak knalpot? Zakat. Ya. Orang antum kasih baterai HP buat apa? Ya itu dagangan saya aksesoris HP. Ini zakatnya. Tidak ada manfaat. Ya. Berbeda dengan zakat fitrah, zakat fitri. Mayoritas ulama mengatakan zakat fitri harus berupa makanan pokok. Jangan diganti yang lain. Meskipun sebagian ulama membolehkan pakai uang, seperti Umar bin Abdul Aziz membolehkan, Abu Hanifah membolehkan pakai uang. Perselisihan seperti ini perselisihan fikih. Ya. Kalau kita mau selamat ikut yang paling dekat dengan sunnah. Rasulullah SAW dulu tidak pernah bayar pakai uang. Ya bayar saja pakai makanan pokok supaya lebih selamat. Dalam pernikahan juga jenisnya sudah ditentukan. Yang menikah itu laki-laki dan perempuan. Datang orang-orang dari barat, feminisme, bawa ajaran LGBT, lesbian, gay, transgender, ngajak untuk persamaan gender antara laki-laki dan wanita. Boleh laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Akhirnya ada di Indonesia ini yang mengikuti, naudzubillah. Dan datang itu orangnya ke Indonesia, bikin acara di Jakarta. Kalau nanti terjadi misalkan disahkan undang-undang transgender ini, akan ada nanti ke KUA, laki-laki bawa laki-laki. Datang ke penghulu, Pak penghulu, saya mau menikah. Ya, kita catat dulu. Mana calonnya? Ini Mas yang sebelah. Kok laki-laki? Ya saya mampunya ini, nanti kalau sudah nemu yang lain saya ganti. Tidak boleh juga, ya. Jadi ini jenisnya sudah ditentukan juga. Wanita menikah dengan laki-laki, laki-laki menikah dengan wanita. Paham di sini jamaah ya? Sekarang apa saja sih dalil yang kita gunakan untuk belajar Islam? Dalam belajar akidah ada 5 dalil yang bisa kita gunakan. Yang pertama, akal. Boleh pakai akal, boleh. Tapi kita harus tahu sejauh mana akal kita dipakai. Ya. Akal kita gunakan untuk mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenal mana hadis, mana Al-Quran. Di situ kita berhenti pakai akal. Ketika kita sudah mengenal Nabi Muhammad SAW dan kita sudah meyakini bahwasanya beliau adalah benar-benar Rasul, benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya konsekuensinya kita membenarkan segala kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk rincian syariat Islam tidak bisa kita pakai akal, diganti pakai ilmu.
Karena akal itu alatnya, ilmu itu adalah objeknya. Jadi kita menggunakan akal kita itu untuk mengenali siapa Nabi. Kalau kita sudah mengenali siapa Nabi, maka kita harus percaya. Dan kalau kita sudah percaya, artinya akal kita sudah disampingkan dulu. Yang kita pakai sekarang adalah apa yang disampaikan oleh Nabi, Al-Quran dan hadis. Saya biasanya mempercontohkan, mempermisalkan ayat Al-Quran dengan akal. Itu seperti tukang ojek dan dokter, ya, biar mudah dipahami ini. Akal kita itu seperti tukang ojek, Al-Quran dan Sunnah itu seperti dokter spesialis. Kita orang sakit ingin berobat sakit jantung misalkan, la qaddarallah, semoga Allah tidak takdirkan kita sakit jantung. Kita sakit jantung, ingin pergi ke dokter spesialis jantung. Kita tidak tahu alamatnya. Yang tahu alamatnya tukang ojek. Maka kita datang ke tukang ojek, Pak, tolong antarkan saya ke dokter spesialis jantung. Baiklah, bismillah, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Berangkat. Sampai di dokter, kita masuk, kita berobat di situ. Dokter lakukan diagnosa, kemudian beliau tuliskan resep obat. Tolong obat ini nanti ditebus, Pak, di apotek. Nah, setelah kita dapat resep obat dari dokter, kira-kira si tukang ojek tadi berhak atau tidak mengkritisi resep dokter? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tukang ojek tidak punya ilmu kedokteran. Misalkan resepnya diminta oleh tukang ojek, dia mengatakan, Bapak ditipu sama dokter tadi, seharusnya obat ini Pak salah Pak, yang betul obatnya diganti yang ini. Antum percaya sama dokternya atau tukang ojeknya? Dokternya. Demikian pula akal kita. Akal kita ini tidak tahu rincian syariat, tidak tahu. Akal kita ini hanya bisa mengenali, ini loh namanya Muhammad. Muhammad ini Rasul. Setelah kita sampai kepada Nabi Muhammad, rincian tentang syariat yang mengajarkan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan akal kita. Sebatas itulah kita menggunakan akal kita untuk memahami dalil, bukan untuk menentang dalil. Jadi jangan sampai ada di antara kaum muslimin yang ketika dia mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dipikir-pikir dulu, ya, kalau kira-kira ini baik untuk saya amalkan, kalau enggak. Ini enggak enak syariat yang ini, saya pilih yang lain saja. Ini sudah namanya beragama pakai hawa nafsu, bukan mengikuti dalil. Dan hawa nafsu itu bentuknya macam-macam. Bisa berupa akal. Hawa nafsu bisa berupa akal. Akal itu bisa menjadi bentuk dari bentuk-bentuk hawa nafsu ketika dia digunakan untuk menentang Al-Quran dan hadis. Contoh mudahnya adalah tentang masalah lalat. Rasulullah SAW mengatakan, apabila waqa'adz dzubab, jatuh lalat fi ina'i ahadikum, di bejana kalian, falyakmizhu tsummal yatrahu, hendaklah dia celupkan kemudian dia buang, karena pada salah satu sayap lalat tersebut ada racun, di sayap yang lain ada penawarnya.
Setelah itu boleh diminum lagi. Kemudian kita pikir, tidak mungkin ya. Nabi Muhammad kan bukan dokter, tahu dari mana? Saya tidak mau terima. Saya tanya pada dokter saja. Meskipun antum tanya sama dokter dan dokter mengatakan itu salah Nabi Muhammad, di sini kita lebih dahulukan Nabi Muhammad SAW daripada dokter. Kenapa? Karena ilmunya Nabi Muhammad yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin hadis Nabi SAW yang sahih menyelisihi kenyataan kebenaran. Kemungkinannya ima dokternya yang salah atau hadisnya lemah. Tapi kalau hadisnya adalah hadis yang sahih, maka tidak mungkin menyelisihi kenyataan. Ya, kemungkinan dokter itu salah. Antum cari di internet, ada anak-anak SMA di Jawa yang membuat obat diare dari sayap lalat. Sudah terbukti sekarang. Artinya apa? Ketika kita tidak bisa memahami suatu dalil, itu mungkin karena akal kita ini masih belum sampai ke sana. Ketika orang-orang Quraisy mengatakan kepada Abu Bakar dengan nada mengejek, katanya temanmu semalam baru saja berangkat ke Palestina, terus pulang lagi dalam waktu semalam. Apa kata Abu Bakar? Lain huwa qalahu faqad sadaq. Kalau yang ngomong Muhammad, maka dia jujur, dia pasti benar. Itulah kenapa dia disebut As-Siddiq, membenarkan semua kabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau kabar ini dikabarkan kepada kita zaman sekarang, percaya enggak kita? Sangat mudah percaya. Sekarang ada pesawat. Orang Quraisy dulu akalnya enggak seperti akal kita. Mereka enggak pernah lihat pesawat. Jadi kemungkinan mereka untuk mendustakan lebih besar. Tapi terbukti ternyata bisa manusia tanpa mukjizat pun berangkat dari satu negara ke negara yang lain tidak sampai waktu 24 jam. Di zaman kita lebih mudah kita terima. Artinya apa ya ikhwah? Kadang-kadang ketika kita tidak bisa memahami sebuah dalil, itu bukan dalilnya yang salah, hanya kita saja yang belum bisa memahami. Ada ulama yang membuat sebuah syair yang sangat indah tentang pertikaian akal dan ilmu. Dia mengatakan ilmul alimi wa aqlul aqili ikhtalafa. Ilmunya orang yang berilmu dan akalnya orang yang berakal berselisih. Man dzalladzi minhuma qad ahraza syarafa. Siapa di antara keduanya yang paling mulia? Ilmu atau akal yang paling mulia? Al ilmu qala ana ahraztu ghayatahu. Ilmu berkata saya yang paling mulia. Akal berkata anar rahmanu bi urifa. Enggak, saya yang paling mulia. Karena akal digunakan untuk mengenal Allah. Ilmu mengatakan ilmu belum berargumentasi di sini, belum memberikan dalil, memberikan bukti belum. Dia cuma baru klaim saja. Ilmu mengklaim bahwa saya paling mulia. Akal bawa dalil. Apa dalilnya akal? Saya dong lebih mulia. Kenapa? Karena Allah bisa dikenal karena ada saya, kata akal. Fa'afsahal ilmu ifsahan. Ternyata ilmu lebih pintar. Wa qala lahu, dan berkata kepada akal, oke, kalau kamu menurutmu lebih mulia wahai akal, sekarang saya tanya, bi ayyinallahu fi qur'anihi tasafa. Dengan apa Allah disifati di dalam Al-Qur'an? Dengan ilmu atau dengan akal? Ada enggak Allah al-aqil?
Ada enggak? Enggak ada. Adanya Allah Al-Alim. Allah yang maha mengetahui, bukan yang maha cerdas. Karena cerdas belum tentu berilmu. Fa'aiqanal aqlu annal ilma sayyiduhu. Maka sekarang akal yakin bahwa ilmu adalah tuannya. Faqabbalal aqlu ra'sal ilmi wansarafa. Akhirnya dia cium kepalanya ilmu dan dia berlalu. Masya Allah, ini ilustrasi yang sangat bagus sekali. Mana yang lebih mulia, akal atau ilmu? Dalil yang kedua, fitrah. Fitrah adalah tabiat manusia yang masih suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas kesucian. Artinya dia tahu dia punya Tuhan. Dia tahu ada aturan Tuhan. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kemudian yang menjadikan dia Yahudi adalah kedua orang tuanya, atau mereka menjadikan dia Nasrani, atau mereka menjadikan dia Majusi. Makanya ada seorang wanita budak ditanya oleh Nabi SAW, dan dia bukan orang Islam. Dia tidak pernah belajar Islam. Ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah, di mana Allah? Wa man ana, dan siapa saya? Dia jawab, Allahu fis sama, Allah di langit, wa anta Rasulullah, dan kamu adalah utusan Allah. Maka dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW katakan, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena sesungguhnya dia ini adalah wanita yang beriman. Tidak perlu dengan dalil untuk mengetahui di mana Allah. Cukup dengan hati yang bersih kita tahu. Orang kalau berdoa pasti ke atas, dia angkat tangan. Tidak ada orang berdoa samping ke bawah, tidak ada tangannya. Itu menunjukkan Allah di atas. Ketika orang tahu bahwasannya Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan berarti dari mana? Dari atas. Satu lagi, Nabi SAW Isra Mi'raj. Mi'raj itu kemana? Naik ke atas. Seandainya Allah ada di mana-mana, tidak perlu Mi'raj naik ke atas. Cukup Nabi diam saja di rumah. Ya, Mi'raj naik ke atas, melewati 7 langit untuk mendapatkan wahyu teragung tentang perintah salat. Naik ke atas. Itu dalil bahwasannya Allah SWT di atas. Ketika Imam Al-Juwaini, seorang ulama Syafi'iyah, dulu dia meyakini bahwasannya Allah itu ada di mana-mana. Kemudian ada seorang muridnya, Al-Hamadani, bertanya, wahai Imam, kalau betul Allah ada di mana-mana, bagaimana caranya saya menghilangkan perasaan dalam hati saya ketika saya berdoa, saya selalu menghadap ke atas? Bagaimana cara menghilangkan perasaan itu? Maka Juwaini menundukkan kepalanya sambil memukul-mukulnya. Dia mengatakan, hayyaranil hamadani, hayyaranil hamadani. Hamadani membuat saya bingung, Hamadani membuat saya bingung, kata Imam Juwaini. Karena ini fitrah manusia. Mereka sudah ditanamkan kesucian dalam hati mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, meskipun belum belajar, belum baca Quran, belum baca innallaha 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy, belum baca. Tapi kalau berdoa ya begini.
Tidak mungkin dia berdoa ke bawah begini. Ya, ini namanya dalil apa? Fitrah. Yang ketiga, empat, tiga Syekh. Akal, dua, belum. Yang ketiga Al-Quran. Yang kedua fitrah. Yang ketiga Al-Quran. Kita taruh Al-Quran di nomor 3 bukan berarti kita mengakhirkan Al-Quran. Nggak, maksudnya proses orang yang belum mengenal Islam itu, ya, nggak mungkin kan antum suruh orang yang belum Islam nih baca Al-Quran, kan nggak mungkin. Yang harus dia lakukan apa? Ya dia cari dulu ini Nabi. Kalau dia sudah yakin ini Nabi, baru dia bisa kita kasih Al-Quran. Yang ketiga baru Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dimulai dari surat Al-Fatihah ditutup dengan surat An-Nas, yang mana membaca Al-Quran ini didapatkan pahala darinya, satu huruf diganjar 10 kali lipat pahala. Al-Quran itu isinya 3. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran isinya 3. Apa saja? Atau apa dalilnya Al-Quran isinya 3? Dalilnya adalah ketika Rasul SAW mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Maksud surat Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran karena Al-Quran itu isinya 3. Yang pertama adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan surat Al-Ikhlas berisi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tentang kabar-kabar selain Allah, baik itu kabar-kabar tentang umat sebelum kita atau kabar-kabar yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan yang ketiga isinya adalah hukum-hukum halal haram, perintah larangan. Nah, ini 3 tema Al-Quran. Yang pertama isinya adalah tauhid, yang kedua isinya adalah al-akhbar, kabar-kabar, kemudian yang ketiga isinya adalah al-ahkam, hukum-hukum. Maka kita bisa membedakan di sini, ya, dengan mengetahui 3 tema Al-Quran ini, kita akan mudah belajar. Berarti ya kita bisa belajar dari Al-Quran ini minimalnya 3 ilmu dasar: akidah, tauhid, kemudian sejarah dan juga kejadian-kejadian akhir zaman, dan yang ketiga adalah hukum-hukum fikih sehari-hari, mulai dari ibadah, pernikahan, dagang, utang piutang, waris, ya, jihad dan lain-lain ada dalam Al-Quran. Dalil yang keempat adalah sunnah. Sunnah itu hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW fungsinya ada 3. Apabila kita sandingkan dengan Al-Quran, maka hadis Nabi fungsinya ada 3. Ya. Yang pertama adalah untuk menjelaskan hukum-hukum yang belum dirinci oleh Al-Quran, seperti hukum salat. Di dalam Al-Quran dijelaskan hanya 3 waktu saja: aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir, dan ketika masuk malam hari, dan ketika fajar. 2 waktu yang lain tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tugasnya hadis menambahkan keterangan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, fungsi dari hadis adalah menguatkan
menguatkan hukum yang ada di dalam Al-Quran, seperti hukum waris. Hukum waris Allah sendiri yang jelaskan detail dalam surat An-Nisa. Allah katakan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain fa in kunna nisaa'an falahunna thulutha ma tarak. Kalau mereka wanita fauqasnatain, lebih dari dua, maka mereka mendapatkan 2/3 dari apa yang dia tinggalkan. Fa in kanat wahidatan falahan nis. Kalau anak perempuannya cuma satu, dia dapat setengah. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu in kana lahu walad mimma taraka in kana lahu walad. Dan ayah dan ibunya masing-masing dapat 1/6 kalau dia punya anak. Fa illam yakun lahu waladun fali ummihi wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Kalau dia tidak punya anak dan ahli warisnya adalah orang tuanya, maka ibunya dapat 1/3. Wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau dia punya saudara banyak, uminya ibunya dapat 1/6. Kemudian istri, kemudian suami, kemudian saudara. Itu dirinci oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa. Hadis menegaskan saja. Tapi ajaib, banyak kaum muslimin yang tidak memperdulikan hukum waris. Mereka maunya dibagi rata, terutama para wanita. Ya. Dia harus tahu bahwasanya ini hukum Allah. Dan kalau benar-benar beriman kepada hukum Allah, harus menerima aturan ini. Kenapa wanita dapat setengah? Karena laki-laki yang memberi nafkah, bukan wanita yang memberi nafkah. Seandainya pun dia dapat setengah, nanti bagian laki-laki yang makan juga wanita, karena juga akan dinafkahkan kepada wanita. Yang terakhir, yang ketiga, fungsi dari sunnah adalah menjelaskan apa yang tidak dijelaskan dari Al-Quran, seperti kisah tentang Ya'jud Ma'jud, tidak ada dalam kisah tentang Dajjal, tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Ini adalah dalil-dalil yang kita ambil darinya tentang pelajaran Islam. 1, akal. 2, kesucian fitrah manusia. 3, Al-Quran. 4, hadis. Yang kelima, ijma', kesepakatan para ulama. Tidak boleh kita menyelisihi kesepakatan para ulama. Dengan demikian, kalau kita beragama dengan cara seperti ini, maka kita telah berada di atas manhaj salafi, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Salafi itu bukan nama kelompok. Salaf itu artinya generasi para sahabat. Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan para jamaah sekalian, dan semoga kita diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk terus berada di atas sunnah. Kalau tidak bisa tepat 100%, minimal mendekati sunnah. Saddidu wa qaribu, tepatlah sasaran atau mendekati sasaran. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan? Ada sesi pertanyaan, panitia? Saya kira tidak ada. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.